Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Laboratorium Komputer untuk mahasiswa perpajakan. Ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar membuat database dengan menggunakan Microsoft Access. Microsoft Access ini tentunya banyak kegunaannya ya, sesuai dengan kebutuhan, bisa untuk kebutuhan perkantoran, kebutuhan perusahaan, maupun di kebutuhan lembaga pendidikan. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba memanfaatkan database Microsoft Access untuk membuat database nilai mahasiswa ya. Nah, seperti Anda lihat di layar ini ya, ini sudah dibuatkan sebuah form dari nilai mahasiswa ya. Nah, misalkan di sini ada NIM, nama mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, ada rata-rata nilai, kemudian keterangan adalah keterangan dari rata-rata. Jadi ketika rata-rata di sini kurang dari 70, maka keterangannya remedial. Tetapi jika rata-ratanya sama dengan atau lebih besar 70 dari semua mata kuliah yang ada, maka dia akan lulus. Ya, kita coba tambah baru, misalkan di sini NIM-nya 2018-004, namanya Denny Darmawan, misalkan gitu ya. Nilai untuk mata kuliah PIE, misalkan dia punya nilai 70, kemudian untuk moneter 85, untuk Temkom 80, akuntansi perpajakan 90. Nah, kita lihat rata-ratanya langsung terisi secara otomatis ya, 81,25, dan keterangannya adalah lulus. Nah, kemudian data yang sudah kita input ini kita simpan supaya masuk dalam record ya. Nah, ini salah satu pemanfaatan Microsoft Access untuk mungkin di lembaga pendidikan ya, di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Nah, bagaimana cara membuat ini ya? Nanti kita akan sama-sama membahasnya. Kita close dulu ya, close dulu contoh ini. Ya, kita akan membuat dari awal, langkah dari awal ya. Tentunya kita buka dulu Microsoft Access-nya, start program. Kemudian kita cari di sini Office ya, Microsoft Office. Nah, sini saya menggunakan Microsoft Access 2010. Nah, kemudian akan tampil ini ya. Nah, saya akan membuat dulu database, blank database-nya di sini ya. Nah, saya akan namakan ini database latihan gitu ya, database latihan. Kemudian akan saya simpan di folder saya di sini ya. Oke, di mata kuliah misalkan ya, database latihan. Nah, ini sudah tersimpan ya file database-nya. Kemudian kita buat blank database di sini ya, pastikan di sini ada di blank database. Kemudian klik create. Nah, ini muncul tampilan setelah di klik create. Nah, ini langkah pertama kita membuat database sudah berhasil ya. Nah, baik. Yang berikutnya kita akan membuat sebuah tabel ya, sebuah tabel untuk nilai mahasiswa. Nah, atribut apa saja dalam tabel nilai mahasiswa itu? Tentunya di sini harus ada sesuatu yang dimiliki oleh mahasiswa ya, seperti nama, kemudian nomor induk mahasiswa, dan tentu saja nilai-nilai yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Untuk yang pertama, misalkan saya di sini akan masukkan nomor induk mahasiswa ya, atau NIM. Nah, ininya saya biarkan data type-nya teks saja. Kemudian yang kedua, nama mahasiswa. Nama mahasiswa ya. Ini juga berupa teks, nama mahasiswa.
Yang ketiga ini tentu saja kita masukkan mata kuliahnya, misalkan mata kuliah moneter kita masukkan. Nah, karena mata kuliah ini akan kita isi dengan angka, maka di sini saya data type-nya atau tipe datanya saya ubah ke number. Ya. Kemudian mata kuliah lain misalkan akuntansi perpajakan, ya, yang juga sama data type-nya saya pilih number karena dia berupa angka nantinya. Setelah itu mata kuliah laboratorium komputer ini juga sama, saya tipe datanya saya buatkan number. Setelah itu misalkan di sini ada mata kuliah PIE ya, pengantar ilmu ekonomi, ini datanya juga number. Oke, saya kira cukup ya atribut untuk tabel nilai. Ada NIM, ada nama mahasiswa, kemudian ada nama mata kuliah. Untuk NIM ini karena dia unik, jadi artinya tidak semua mahasiswa atau tidak ada mahasiswa yang mempunyai nomor induk yang sama. Nah, karena NIM ini unik, saya akan buatkan menjadi primary key. Ya, Oke, primary key. Ini sebagai atribut yang unik untuk mahasiswa. Nah, setelah itu kita klik kanan di sini, kemudian kita simpan dulu ya. Kita simpan dengan nama tabel nilai mahasiswa. Atau cukup tabel nilai saja. Oke, nah berarti sudah muncul tabel nilai di sebelah kiri saya di sini. Ya, setelah itu kita bisa close ini. Kemudian kita akan membuat ini yang namanya query ya. Kita akan membuat yang namanya query. Nah, ketika kita klik di sini dengan query design, maka akan muncul tabel yang tadi kita buat ya. Nah, tabel ini kita akan buat query-nya. Ya, setelah itu kita add saja tabel yang ada. Ya, kemudian close. Nah, kita akan membuat rumus yang tadi ya, rumus rata-rata keterangan itu di query. Ya, jadi kita akan masukkan atribut-atribut yang ada di tabel nilai ke query ini. Ya, jadi setelah membuat database, langkah-langkahnya, kemudian kita membuat tabel, dan yang sekarang kita akan membuat query. Nah, membuat query kita bisa ke menu create, kemudian kita klik query design, muncul tabel, pilih tabel, dan kemudian tampilannya seperti ini. Kita akan masukkan atribut-atribut dalam tabel nilai ini ke query-nya. Ya, saya masukkan name di sini dari tabel nilai, kemudian nama mahasiswa, kemudian mata kuliah moneter, ya, mata kuliah akuntansi perpajakan, mata kuliah lab komputer, dan mata kuliah PIE. Kemudian di sini saya akan membuat rumus ya. Ini hati-hati sekali di sini untuk memasukkan rumus karena jika terjadi kesalahan maka tidak bisa berjalan ya, atau tidak bisa di running programnya. Kita masukkan di sini misalnya saya mencari rata-rata ya. Rata-rata, kemudian titik 2. Nah, kemudian jangan lupa di sini kurung buka ya. Kurung buka, saya kasih spasi kurung buka, kemudian kurung buka yang ini ya, simbol yang agak tegak ini, kemudian saya masukkan data-datanya ya. Rata-rata itu berarti adalah keseluruhan nilai dibagi total nilainya ya. Nah, misalkan di sini ada 4 mata kuliah, berarti nanti penjumlahan dari 4 mata kuliah ini dibagi 4, itu muncul nilai rata-rata. Nanti saya masukkan di sini moneter. Penulisannya diusahakan harus sama dengan cara penulisan di tabelnya. Moneter. Kurung tutup, kemudian saya tambah ini akuntansi perpajakan, _perpajakan ya. Kemudian saya tambah lagi di sini untuk mata kuliah lab_komputer,
kemudian tambah lagi di sini mata kuliah PIE yang terakhir ya. Nah, kemudian kurung tutup, jangan lupa ya, di awal kita kurung buka, kemudian dibagi 4 ya, kita enter. Nah, ini tanda checklist ini menandakan dia sudah bisa dibaca dengan baik ya.